Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya ingin memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Mikes yang ada pada STB Matrix Apple HD Merah ya teman-teman. Ya, jika teman-teman membeli STB Matrix Apple HD Merah ya, di dalamnya ada beberapa fasilitas aplikasi yang dapat digunakan secara online atau dengan internet ya. Salah satunya adalah aplikasi Mikes. Nah, aplikasi yang terhubung dengan internet yang lain adalah diantaranya YouTube, TikTok, video, dan YouTube. Nah, sekarang kita akan menggunakan atau bagaimana cara menggunakan aplikasi Mikes pada STB Matrix ini ya teman-teman. Perlu kalian ketahui, untuk aplikasi Mikes itu sendiri adalah aplikasi penghubung ya antara HP kita dengan STB yang dapat menampilkan segala sesuatu ya, baik video, foto ataupun aplikasi tertentu seperti YouTube yang ada di HP kita untuk ditampilkan ke layar televisi melalui aplikasi Mikes yang ada di STB ini. Syaratnya mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman juga harus membutuhkan yang namanya WiFi dongle. WiFi dongle ini adalah sebuah antena atau alat yang menghubungkan STB itu agar terhubung dengan internet ya. Untuk teman-teman yang baru melihat, bisa lihat reviewnya di video saya, di beranda saya yang sudah saya bahas sebelumnya. Bagaimana cara pemasangannya, bagaimana bentuknya, dan harganya itu ada di beranda video saya yang lain. Ini syarat yang pertama, harus dibeli ya untuk mengaplikasikan atau mengaktifkan aplikasi Mikes ini. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus mendownload aplikasi Mikes pada HP Android teman-teman. Ya, caranya bagaimana? Teman-teman tinggal cari saja di Google Play Store. Ya, kemudian tinggal klik saja aplikasi Mikes. Nah, ini langsung muncul aplikasi Mikes. Teman-teman langsung download kemudian install pada HP teman-teman. Untuk pencarian di bungkus STB ini juga ada, teman-teman bisa men-scan barcode yang tersedia, nanti akan terhubung langsung dengan Play Store ya yang tersedia untuk aplikasi Mikesnya. Setelah teman-teman install, tinggal kita menghubungkan atau merakit antena ini, kemudian kita pasang pada STB Matrix ya. Kita buka dulu ya teman-teman bungkusnya untuk kita pasangkan pada STB. Ya, untuk model antena wireless yang saya beli ini modelnya berbentuk antena ya teman-teman. Ada yang berbentuk cuma USB saja, USB saja, yang kecil, bentuknya lebih praktis. Nah, saya modelnya bentuknya antena. Dan ini antenanya bisa ditekuk sejauh 90 derajat ya. Bisa ditekuk atau dalam mode lurus teman-teman. Saya modelnya tekuk saja, kemudian ini tinggal dimasukkan saja. Dan ini tinggal diputar saja untuk mengencangkannya. Ya. Modelnya kayak gini, teman-teman. Ya, kita pasangkan saja. Nah, pada STB Apple Matrix ini. Nah, untuk pemasangannya bisa di depan atau di belakang, karena pada STB Matrix merah ini itu terdapat dua lubang USB ya, bisa di depan ataupun di belakang. Nah, saya pasang di depan saja karena untuk bagian belakang ini cukup penuh sekali karena ada kabel antena dan kabel HDMI. Saya pasang bagian depan. Ya begini teman-teman. Cukup mudah sekali ya pemasangannya. Nah, sekarang kita hubungkan internetnya ya ke STB. Caranya bagaimana? Dengan tethering HP boleh, dengan internet IndiHome yang ada di rumah boleh. Tapi saya sarankan adalah menggunakan internet yang dari IndiHome ataupun dari modem Orbit ya, terbitan dari Telkomsel, itu cepat sekali. Kalau dibanding dengan HP itu biasanya banyak kendala, terutama dalam hal jaringan, karena kita tahu internet yang ada di HP ini sudah dipakai pada HP itu sendiri kemudian dibagi pada STB. Nah, coba saya pakai dengan tethering yang dari HP. Biasanya saya menggunakan Orbit ya, kebetulan Orbit saya, modem Orbit saya itu kuotanya habis, saya menggunakan yang ada di HP saja. Nah, untuk menghubungannya ya, saya klik saja ya
Kita buka dulu untuk bagian WiFi yang ada di sini. Ini kita buka dulu. Klik OK. Ya, ini sedang melakukan pencarian. Kita buka hotspotnya ya teman-teman. Hotspot yang ada di HP kita. Nah, biasanya ya pada STB ini jika sudah muncul satu WiFi yang mungkin bukan punya kita, itu WiFi kita sendiri itu tidak muncul-muncul ya teman-teman. Maka bagaimana caranya biar hotspot kita itu muncul lebih dulu daripada hotspot yang lain atau WiFi yang lain? Caranya adalah dengan update ya. Klik warna hijau ini ya, yang tulisannya zoom pada remote STB, nanti akan terupdate atau akan mencari jaringan yang lain. Ya, di sini sudah muncul dua ya teman-teman. Ya, ada dua WiFi, yang satu yang paling atas itu punya saya Infinix Note 12. Kemudian yang di bawah ini adalah punya tetangga saya. Nah, kebetulan saya sudah pernah mengkoneksikan HP saya dengan STB saya ini, jadi tidak usah memasukkan password WiFi ya, karena ini sudah saya masukkan, jadi otomatis nanti ketika akan menghubungkan secara otomatis akan terkoneksi langsung. Tandanya apa? Kalau sudah terhubung internet ya, ini di sini ada tanda centang ya teman-teman. Nah, untuk contoh saja ini untuk punya tetangga saya WiFi-nya. Itu nanti perlu memasukkan kata sandi ya, baru kita simpan ya. Jadi sekali kita menyimpan sandi, maka otomatis secara terus-menerus selama ini hidup ya STB-nya, maka akan terkoneksi otomatis dengan internet kita. Baik teman-teman ya, ini sudah terhubung dengan internet, jadi kita tinggal menggunakan aplikasi Mikes-nya. Teman-teman tinggal buka saja aplikasi Mikes yang sudah kalian download dan install pada HP kalian. Nah, untuk nama Mikes-nya sendiri ya, kalau teman-teman bisa lihat itu nanti sama yang ada di tampilan aplikasi Mikes HP. Ya. Untuk nama aplikasi Mikes yang ada di STB itu Apple DVB T2. Nah, ini sudah muncul aplikasi Mikes-nya yang ada di perangkat saya atau HP saya, namanya Apple DVB T2. Nah, fungsi penggunaan Mikes ini bermacam-macam ya teman-teman. Paling mudah itu, yang paling umum itu bisa digunakan sebagai remote. Ya. Nah, remote ini ya terhubung bukan karena jaringan inframerah, tapi ini terhubung karena jaringan internet. Jadi ini bisa difungsikan jaraknya sangat jauh karena menggunakan jaringan internet ya, tidak terpengaruh jarak maupun benda yang menghalangi. Jadi kita bisa gunakan dalam ruangan, dalam jarak apapun ya, untuk mengontrol STB ini dari jarak jauh. Ya, sebagai contoh, ini saya klik kembali, maka ini akan kembali apa tidak ya? Ya, akan kembali. Nah, saya akan geser ke atas ya, akan geser ke kiri, ke atas lagi ya, ke kanan. Nah, ini fungsinya sebagai tombol remote, dan ini menggunakan sistem jaringan internet, bukan inframerah seperti remote konvensional atau manual lainnya. Nah ya, itu fungsi yang pertama dari Mikes ini adalah sebagai remote STB ya. Kemudian kita akan menampilkan foto atau video atau musik yang ada di HP kita, itu bisa lewat aplikasi Mikes ini ya. Jika kita ingin menampilkan video yang kita punya di HP, maka kita bisa sharing ya, share melalui aplikasi Mikes ini. Saya sudah coba teman-teman menggunakan HP ini, tapi terkendala jaringan internet yang kurang stabil ya, kurang cepat, jadi tidak bisa menampilkan ya, gambar saja itu tidak bisa menampilkan dari HP saya ke televisi. Sebagai contoh ini teman-teman ya, karena jaringan mudah-mudahan bisa. Ini saya mau menampilkan gambar ya, foto. Nah, ini jika teman-teman sudah klik foto ya, maka di sini akan muncul ya. Nah, untuk share ke televisi ini kalian klik saja bagian yang ini. Ya, tinggal klik saja. Maka nanti akan menampilkan kalau jaringannya itu stabil atau cepat. Ya, ini langsung gelap saja ya teman-teman, tapi kalau jaringannya lancar itu bisa menampilkan secara live ya.
Ya, ini nggak muncul ya teman-teman. Saya klik lagi. Ya, ternyata memang tidak bisa menampilkan ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Ini klik exit saja pada remote STB-nya. Ya, kemudian kembali ke menu lagi ya teman-teman. Nah, ini saya kurang tahu ya apakah terkendala karena jaringan yang kurang cepat ataupun bagaimana, itu saya belum bisa menampilkan foto-foto yang ada di HP saya. Sekarang coba saya tampilkan internet ya teman-teman. Nah, di sini sudah aplikasi terhubung. Nah, di sini ada aplikasi YouTube. Kita coba tampilkan YouTube yang ada di HP kita untuk ditampilkan pada televisi ini. Saya klik YouTube ya teman-teman. Ya. Ini belum bisa ditampilkan ke televisi ya teman-teman karena belum saya klik bagian ini. Ya. Cepot runtah kita hubungkan saja. Ya. Ya, itu sudah tampil tapi pada layar ini tidak tampil ya. Ini ketika sedang menampilkan video, ini kita bisa mencari video-video yang lain ya teman-teman, dan ini tidak terpengaruh karena dia sudah terhubung atau sudah menyetel bagian video ini ya. Nah, ya. Saya klik lagi, saya klik lagi. Nah, ini belum tampil. Nah, maka untuk menampilkan klik ini saja, klik ini lagi. Ya. Ya, ini bagian video sudah tampil ya. Meskipun agak lambat ya. Nah, jika kita klik kembali, ya, katakanlah klik pada menu HP yang ada di Android ini, kemudian kita mematikan layarnya, maka ini masih berfungsi ya, dan HP kita bisa hemat energi, bisa hemat baterai ya, dan tampilan yang ada di layar televisi itu masih menampilkan YouTube yang ada di HP kita. Itulah enaknya MiCast ya teman-teman. Kita tidak usah menggunakan aplikasi YouTube yang ada di STB, tapi kita bisa menggunakan aplikasi MiCast dan bisa menghubungkan dengan HP kita. Enak sekali teman-teman. Ya. Kita mau ganti lagi ya, kita cari misalkan di sini bisa klik pencarian lah. Misalkan lagu runtah ini ya yang lagi tenar ya, maka di sini akan muncul lagi. Ya, sengaja saya tidak menampilkan suaranya ya, karena nanti terkena copyright ya teman-teman. Nah, ini sudah tampil ya, sudah sama dengan tampilan yang ada di layar HP ya, cuma bedanya di TV itu lebih lambat daripada yang ada di HP ya teman-teman. Ya. Mungkin itu saja teman-teman review cara penggunaan aplikasi MiCast pada STB Matrix Apple HD merah. Untuk menghubungkannya, sekali lagi teman-teman harus menggunakan WiFi dongle ya untuk mengkoneksikan internet pada STB ini. Dan satu lagi, jaringan internet harus lancar, dan jangan lupa mendownload aplikasi MiCast pada Google Play Store, nanti tinggal dihubungkan saja. Dan ini lebih enak dibanding dengan kita menonton YouTube yang ada pada aplikasi atau menu STB Matrix itu lebih kurang enak dalam memilihnya ya, tidak fleksibel. Tapi kalau kita menggunakan HP, kita bisa memilih dimanapun dan kapanpun ya, tanpa tergantung pada STB. Terima kasih sudah menonton video saya, mudah-mudahan jadi bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.